selamat sore dari Sydney. Oke, seperti biasa, semoga teman-teman gak bosan lihat aku. Di video kali ini aku ingin sharing tentang open border visa liburan. Karena banyak yang tanya, Kak, kapan sih bisa liburan ke Australia? Kapan kita bisa liburan ke Australia? Nah, visa liburan karena memang saat ini tidak open border untuk visa liburan, tapi visa kerja, visa sekolah bisa untuk saat ini. Oke? By the way, aku barusan pulang dari gereja, makanya aku pakai baju agak sedikit rapi. Biasanya aku cuma di rumah buru-buru buat video habis pergi kerja gitu atau sambil ngurusin anak gitu. Nah, aku barusan pulang dari gereja. Doaku tidak aneh-aneh, doaku tidak panjang-panjang. Doaku cuma satu, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan semoga bumi ini cepat pulih. Jadi selebihnya biarkan Tuhan yang ngatur, karena yang kita tahu kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dia sudah menyediakan segala sesuatu apapun yang kita butuhkan. So stay strong guys, dimanapun kalian berada, tetap fokus apapun yang kalian kerjakan dan apapun yang kalian lakukan saat ini, karena hasilnya pasti luar biasa, khususnya untuk kita menyambut tahun baru. Happy New Year. Oke. Di video kali ini aku ingin sharing untuk open border liburan ke Australia. Nah, saat ini memang sih posisi Sydney saat ini ada virus baru yang masuk. Saya rasa teman-teman di Indonesia juga tahu ya, ada virus yang namanya virus Omicron. Omicron apa Omicron? Omicron kayaknya. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia yang ribut dengan virus itu, katanya oh ini masalah Jokowi atau apalah, saya nggak ngerti. Tapi di Australia pun juga sama, khususnya di Sydney. Saat ini orang-orang pada mulai kayak ada yang nggak suka, ada yang takut, ada yang ya macam-macam lah ya, tergantung orangnya gitu. Ada yang bilang ini cuman bisnis doang, ada yang bilang ini virus buatan dan macam-macam. Sama seperti di Indonesia orang macam-macam pikirannya, di sini pun juga sama. Nah, tapi untuk saat ini emang Sydney virus baru ini sampai hari ini cases baru sudah mencapai 2000 lebih. Nah, jadi sampai hari ini virus baru yang udah kena itu di atas 2000 lebih, 2500 something teman-teman. Jadi sampai hari ini. Padahal minggu lalu kita semua sudah bisa dibilang freedom, tidak diwajibkan pakai masker ke dalam, contohnya ke masuk restoran, masuk mall, itu tidak diwajibkan pakai masker dan kita tidak perlu scan. Tapi sekarang mulai dari kemarin diwajibkan lagi pakai masker dan juga diwajibkan scan karena virus makin naik. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, dan 2 minggu ke depan. Apakah akan ada tutup border atau tidak, kita belum bisa memastikan. Tapi yang jelas dari pemerintah Australia mengatakan bahwa open border untuk visa liburan akan dilakukan di bulan Februari. Dan untuk menerima visa-visa yang baru di-apply sudah dimulai dari sekarang. Itu artinya teman-teman yang saat ini ingin liburan ke Sydney bisa mulai apply visa dari sekarang. Tapi untuk bisa masuk ke Australia itu border akan dibuka di bulan Februari. Begitupun juga orang-orang yang sudah masuk di Sydney dan ingin terbang ke Melbourne, ingin terbang ke Perth, mereka harus stay di Sydney dulu. Mereka belum bisa terbang ke Melbourne. Mereka ditahan dulu di sini karena emang visa liburan belum dilakukan, kecuali kalau memang visa-visa tertentu. Tapi yang cuma visa untuk kayak berkunjung gitu tidak dilakukan saat ini. So aku punya Romo terbang dari Indonesia sekitar 3 minggu yang lalu nyampe sini dan dia harus terbang ke Perth. Tapi tertahan di Sydney. Nanti akan dia lanjutkan perjalanannya ke Perth sekitar bulan Februari setelah visa open border untuk visa liburan atau visa berkunjung. Oke, karena posisi Romo pakai visa berkunjung. Tapi pakai surat rekomendasi dari Keuskupan Australia. Jadi dia dengan gampang masuk ke sini, bukan pakai visa liburan biasa. So, untuk visa liburan bagi teman-teman yang ingin memang benar liburan ke sini,
sekarang visanya sudah boleh diproses, dokumennya sudah disiapkan, dan nanti bulan Februari bisa langsung datang. Oke, nah saya nggak janji apakah kalau misalnya besok lusa cases naik terus apakah akan dipindahkan lagi, itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini kalian sudah boleh proses untuk apply visa liburan. Nah, bagi teman-teman yang bilang kemarin, Kak, boleh dong kita apply visa liburan, abis itu sampai di Australia kita transfer ke visa student. Itu boleh-boleh banget untuk saat ini. Emang kesempatan buat teman-teman yang memang punya cara seperti itu, dan itu nggak aneh ya, karena banyak juga yang melakukan. Jadi dari Indonesia mereka pakai visa liburan dulu, sampai di sini baru mereka transfer ke visa sekolah. Tapi untuk teman-teman saya pesankan, kalau memang mau melakukan hal itu, rata-rata pengalaman yang aku lihat dari teman-teman atau anak-anak yang udah masuk ke sini pakai visa liburan transfer ke visa sekolah, itu mereka sudah menyiapkan budget dan juga dokumen yang lengkap. Jadi nyampe di sini nggak buang-buang waktu, nggak nunggu dulu 1 bulan lah baru apply visa sekolah, kalian buang-buang duit. Karena apa? Di sini biaya hidup mahal. Sekali lagi saya bilang biaya hidup mahal, mulai dari kos-kosan khususnya dan juga konsumsi. Oke, apalagi kalau teman-teman nggak bisa masak, harus beli terus-terus, nah itu benar-benar dompet bisa bocor. So kalau memang tujuannya dari sana datang ke Australia dan nanti ingin transfer visa ke student, pastikan dokumennya emang sudah lengkap. Seperti contohnya uang. Teman-teman tahu kan apa yang aku sampaikan di video aku sebelumnya tentang student visa. Saya rasa teman-teman udah tahu semua ya, dokumen apa saja dan uang dalam rekening harus berapa, dan uang di rekening orang tua atau sponsor itu harus berapa. Sponsor seperti bapak, mama, adik atau kakak harus dalam satu KTP. Oke, atau at least harus ada hubungan satu keluarga nih. Jadi bapak mama harus sama. Jadi teman-teman bisa datang ke Australia sudah lengkap dengan sponsornya. Mungkin saya ulangi lagi ya, uang di rekening sponsor sekitar 300 juta itu harus ada, entah itu berupa tabungan atau deposito. Nah, untuk teman-teman yang untuk nanti misalnya sampai sini mau transfer visanya Kak ke student, mikirkan memang mau transfer ke student apa, mau sekolah tentang apa, mau diploma, mau S1, mau master. Kalau mau diploma seperti biasa, nggak terlalu mahal-mahal amat, tapi ya tetap aja mahal ya untuk bagi aku. Karena kan nyampe sini teman-teman harus bayar uang di muka kan, bayar agen, bayar uang sekolah, bayar asuransi. So teman-teman pastiin siapkan memang uang. Tadi aku udah bilang di rekening orang tua harus ada 300 juta paling tidak. Lebih dari itu lebih bagus. Oke? Karena nyampe sini teman-teman harus bayar ini itu. Itu untuk diploma. Untuk master, untuk bachelor S1 ini agak tinggi sedikit, jadi tapi tetap aja uang di rekening orang tua harus 300 juta karena kan memang itu kewajibannya untuk apply visa student. Jadi pastiin teman-teman itu ada uang di rekening orang tua, di rekening kakak atau rekening adik untuk nanti kalian nyampe sini untuk biaya proses ini itu, dan juga memang kewajiban harus ada di rekening itu. Jadi sampai sini begitu nyampe teman-teman langsung transfer visanya dan langsung jadi visa student dan langsung bisa kerja. Karena kalau misalnya teman-teman harus nungguin dokumen setelah nyampe sini, ya kalian buang-buang waktu. Udah nggak bisa kerja, harus nunggu prosesnya. Mending di Indonesia kumpulkan semua dokumen, begitu nyampe sini transfer visa, diproses, kalian posisi bridging. Saat bridging kamu sudah boleh cari kerja. Oke, jadi nggak ada yang namanya buang-buang waktu. Paling kamu di sini cuma diam 1 minggu. Setelah 1 minggu, kamu sudah boleh cari kerja. Ya walaupun nggak ada jaminan kamu dapat kerja di saat itu juga, tapi at least begitu udah selesai visanya, ngurusin transfer visanya, kamu sudah cari kerja dan paling 1-2 hari udah dapat kerjaan gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini kan kita komunitas Indonesia, kalau misalnya teman-teman nggak malu-malu ya dan nggak pilih-pilih kerjaan, sudah dipastikan gampang dapat kerjaan. Yang penting mau, yang penting nggak milih-milih. Karena ada beberapa anak-anak nyampe sini bilang, aku nggak mau tukang cleaning service, aku nggak mau kerja tempat cuci piring gitu. Karena nyampe di sini banyak kerjaan asal kamu nggak pilih-pilih dan kamu nggak malas orangnya, kamu mau bekerja gitu. Seperti ya gampang sekali lah, contohnya kayak cleaning service gitu, gampang dan nggak usah malu dan nggak
minder kalau jadi tukang cleaning service di sini, karena di sini gajinya beda jauh dengan cleaning service di Indonesia. So tetap semangat kalau misalnya datang ke sini. Kalau memang niat benar-benar mau transfer visanya, kumpul dokumen di sana, begitu nyampe sini ditransfer visanya, segera cari kerja. Apapun pekerjaan yang ada depan mata, ambil. Setelah itu kamu udah dapat pengalaman, baru kamu boleh pindah sesuai kerjaan yang buat kamu. Oke. Tapi kalau memang bapak mama dari Indonesia mampu mensupport kamu di sini, why not? Nggak apa-apa, nggak usah diproses dokumen dari Indonesia sampai sini. Kamu bisa liburan dulu, bisa jalan-jalan dulu kemana-mana sambil nunggu mama bapak prosesin semua dokumennya dari sana. Habis itu dikirimkan ke sini, baru deh kamu terima dan kamu transfer visa kamu. Oke, kalau misalnya bapak mama mendukung dompet-dompet yang mereka sediakan buat kamu. Tapi untuk kamu yang tidak disupport dari keluarga, harus berjuang sendiri seperti aku dan suamiku di sini. Pastikan semua dokumen harus lengkap agar nyampe di sini kamu tidak terlalu buang-buang waktu. Oke? So itu dia untuk visa liburan akan dibuka di bulan Februari. Awal Februari artinya akhir Januari. So teman-teman pastikan sekarang kalau mau proses visanya dari sekarang agar Februari kamu sudah boleh sampai di Sydney. Oke? So itu dia yang aku bisa sampaikan, yang aku bisa share. Semoga teman-teman bisa segera ke sini dan dimudahkan semua proses dokumen-dokumennya dan juga perjalanan ke sini. Oke? Bye bye, Happy New Year dan salam dari Sydney. Dadah.